Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din, amma ba'd. Ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa a'lam fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan fillah, azanillah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk dapat bermajlis kembali dalam satu tempat yang mulia, yaitu rumah dari rumah-rumah Allah, dalam rangka talibul ilmi yang merupakan satu bentuk takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhwah, kita masih dalam membaca tafsir surah Al-Imran, di mana kita sudah sekian pertemuan ini masih berkisar tentang perang Uhud. Ternyata perang Uhud itu punya satu keutamaan. Satu keutamaannya, secara hukum fikih, orang mati syahid itu, ya, mati syahid itu tidak lagi apa? Tidak lagi diurus sebagaimana jenazah yang lain meninggal. Ya. Tapi Uhud tidak. Diurus, dimandikan, diurus, kemudian disolatkan. Sehingga para ulama berselisih. Selisih ulama timbul kenapa? Ya, secara hukum fikih berbeda dengan apa yang terjadi di perang Uhud. Tentu ulama menjelaskan beberapa penjelasan tentang yang pertama, kekhususan. Khusus hanya untuk para syuhada di perang Uhud, khusus. Dan ini juga perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melakukan khusus, hanya khusus bagi Nabi dan khusus bagi mereka saja. Makanya ikhwan fillah wa iyyakum ajmain, sungguh sangat panjang tentang kisah perang Uhud, sehingga malam ini pun kita masih melanjutkan tentang kisah di perang Uhud. Baik. Kita baca malam hari ini, kita masuk dalam ayat yang ke 152 ya. Hah? 53. Idz tus'idun, tatkala kalian naik. Tus'idun sa'adu itu naik, maksudnya maka naik tebing. Tatkala kalian naik tebing lari, dan kebetulan lari, naik tebing itu karena lari. Wala taluna ala ahadin, dan kalian tidak toleh-toleh karena takut. Pokoknya pada hari itu, saat itu lari menyelamatkan diri. Di sini diabadikan oleh Allah
tatkala kalian lari naik ke atas gunung, dan kalian tidak menoleh ke siapa-siapa. Jelas dalam tafsir lain tidak menoleh karena takut dan gentar. Wa rasul yad'ukum fi ukhrakum. Ternyata Rasul itu di tengah-tengah para sahabat, di tengah-tengah sahabat yang ditinggalkan mereka ini, memanggil mereka yang lari tadi. Mari kalian. Dia Rasulullah memanggil mereka yang lari tadi. Kenapa harus lari? Ya. Fa'athabakum ghamman bi ghammin. Maka kemudian Allah menimpakan kesedihan di atas kesedihan. Likaila tahzanu, supaya kalian tidak sedih. Dan alama fatakum, supaya kalian tidak sedih. Sedih apa? Sedih nggak dapat ghanimah. Mana mau dapat ghanimah? Kalah. Wa ma asabakum, dan apa yang telah menimpa kalian dari kekalahan. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha waspada terhadap apa yang kalian lakukan. Khon fillah azanukum ajmain. Kita ambil pelajaran aja. Pelajaran dari dua ayat ikhwah. Pertama, mukhalafatul qiyadah ar-rasyidah wa tanazu' fi halil harb yusabbibu hazimatal munkar. Menyelisih pemimpin yang sudah dipilih, yang rasyidah, wa tanazu' fi halil harb, kemudian berselisih dalam kondisi perang. Kondisi perang itu jangan berselisih lagi. Kalau berselisih waktu latihan, waktu perang tidak lagi berselisih. Jadi menyelisih pemimpin, menyelisih pemimpin dan berselisih pada keadaan perang merupakan sebab kekalahan. Kalah perang. Yang kedua, maksiatullah wa rasul ikhtilafat bain afradil ummah ta'kibu atharun sayyi'ah akhafuha uqubad dunya bil hazaim wa ziyabid daulah wa sultan. Maksiat kepada Allah, maksiat kepada Rasul, serta apa? Ikhtilafat, perselisihan baina afradil umat, antara individu umat, itu akan berujung kepada dampak yang jelek. Apa dampak yang jelek? Yang paling ringan adalah uqubatud dunya bil hazaim. Uqubah di dunia dengan kekalahan dan hilangnya daulah, hilangnya negara, hilangnya sultan dan kepemimpinan. Maksiat kepada Allah, maksiat kepada Rasul, maksiat pada apa? Kemudian berselisih. Oke, wah, hati-hati sampai kita jangan kemudian terjadi kemaksiatan. Wajar kalau kemudian kita hari ini selalu dan terus terpuruk. Kenapa? Kemaksiatan ada di mana-mana. Ya wah, hari ini luar biasa ya, diuji ini. Ma min musibatin tusibul abda illa wa indallah ma huwa a'zam minha. Falidha yajibu hamdulillah ta'ala ala
anna lam takun a'zam. Tidaklah satu musibah yang menimpa kepada seorang hamba kecuali indallah di sisi Allah itu mahwa azam minha, ada yang lebih besar lagi, lebih agung ketimbangnya di sisi Allah. Maka falidha, oleh karena yajibu hamdallah, ini kita wajib untuk memuji Allah ala anna lam takun a'zam, karena apa musibah yang menakuti bukan dosa yang lebih besar. Artinya apa? Kena musibah itu ya alhamdulillah. Yang pertama itu yang terbaik. Dan ternyata itu tidaklah merupakan sesuatu apa yang lebih parah. Hanya bersyukur saja alhamdulillah. Allah masih menyelamatkan kita. Ya kan? Alhamdulillah Allah masih mengingatkan kita. Jadi apapun yang menimpa kepada kita itu wa indallah ma huwa azam, di sisi Allah itu ada di sisi Allah yang lebih besar, yang lebih agung. Ya. Maka kita harus memuji kepada Allah bahwa musibah itu tidaklah merupakan musibah yang paling besar, baru sedikit, belum seberapa. Allah menguji kita itu setakat kemampuan kita.